karena kajian tentang disaster, tentang environmental risk, dan juga persyaratannya kalian itu masih berstatus kuliah. Kemudian lokasinya nanti di Geneva. Kalau misal tertarik gitu ya, ya saya sih harapannya kita nanti bisa ketemu di sini gitu. Kalau misal kalian benar-benar bisa magang. Dan ini juga kaitan dengan ECODRR atau ekologi disaster risk reduction. Ya, oke, itu informasi saja iklan gitu. Nggak tahu teman-teman tertarik atau enggak, tapi ya semoga adalah yang mau gitu. Oke, berdasarkan janji saya akan menjelaskan kenapa sih saya bilang bahwa pertumbuhan mangrove di Brebes itu cukup ironis gitu ya. Tentu kalau misal teman-teman melihat dari time lapse ini saya buat dengan Google Earth Engine. Kalau misal teman-teman ada yang bisa mengembangkan, boleh nanti laporan ke saya karena kode script yang saya gunakan untuk mendevelop timelapse ini sedang rusak gitu ya. Dan saya tidak tahu mengapa dan bagaimana saya harus memperbaikinya. Kalau teman-teman ada yang bisa, mohon sampaikan kepada saya gitu. Ya usil-usil sedikit lah masalah coding dan script. Nah ini saya ambil dari tahun 1984 hingga tahun 2022. Teman-teman sudah paham ini seperti apa kondisinya, dilihat dari muara Sungai Pemali sebetulnya. Dilihat dari muara Sungai Pemali, kemudian di Brebes, teman-teman bisa melihat yang warna hijau-hijau terang itu merupakan mangrove ya, merupakan mangrove, dan mulut muara utama itu sebetulnya di sebelah sini teman-teman, sebelah sini. Oke, saya takut ya kalau nggak ada yang on cam gini itu, saya takut sinyal saya hilang. Jadi saya nggak bisa ngerem, eh, saya nggak bisa ngerem apa yang sedang saya sampaikan. Tapi kalau misal tiba-tiba kalian freeze dari video frame kalian kan saya tahu gitu ya, saya harus ngerem. Oke, ada yang berkenan buat videonya di on kan? Oke, Soandi, makasih banyak. Ahmad Nurul, siap. Ya, saya minta tolong ya, satu dua ada yang on kan video biar saya tahu saya sedang bad connection atau nge-freeze atau enggak, gitu. Nah, sebetulnya mulut muara utama Pemali itu ada di sebelah sini. Mulut muara Pemali itu ada sebelah sini. Dan kenapa juga kita perlu fokus, kita perlu concern dengan mangrove ini karena baru 3 hari yang lalu saya mengikuti konsultasi publik. Konsultasi publik. Jadi ketika ada suatu perundangan baru, jadi ketika ada suatu perundangan baru, ada suatu peraturan pemerintah baru, maka wajib hukumnya penyelenggara perundangan atau peraturan pemerintah itu melakukan konsultasi publik, gitu ya, melakukan konsultasi publik. Nah, alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengikuti konsultasi publik itu di bawah naungan atau di bawah undangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, konsultasi publik apa yang kemudian kemarin kami laksanakan bersama terkait dengan rencana peraturan pemerintah perlindungan ekosistem mangrove. Nah, ini saya sedang mencari draftnya gitu ya. Nanti kalau teman-teman ada yang ketemu, tolong disampaikan ke saya. Karena saya bukan undangan resmi sebetulnya. Jadi saya bukan partisipan atau peserta resmi. Saya itu sembunyi-sembunyi gitu ya untuk masuk dalam acara karena daring ya. Sembunyi-sembunyi untuk masuk dalam acara konsultasi publik itu dan alhamdulillah banyak hal yang saya dapatkan, banyak hal yang memang perlu dikoreksi, dan teman-teman juga semestinya menjadi bagian dari itu, gitu ya. Nah, dengan kondisi masifnya pertumbuhan mangrove di Brebes, tentu kalau orang-orang ekologis gitu ya, atau orang-orang pemerhati lingkungan akan mengatakan bahwa ini adalah kabar yang baik, ini adalah kondisi yang baik, seperti itu. Namun demikian, teman-teman seharusnya melihat keanehan dari gambar ini.
Ada yang tahu keanehannya apa? Mungkin saya mau ke Ridwan Hasan. Anggi, Pak. Ya, keanehannya apa dari gambar ini, Man? Anehnya itu setiap tahun mangrove-nya bertambah banyak, Pak. Hmm. Nah, em, terus kayak sedimentasinya bertambah. Oke, sip. Ya, makasih Mungkin, Ridwan. mungkin seperti itu, Pak. Kenapa? Iya, seperti itu jawaban saya. Oke, sip. Ya, benar ya disampaikan Ridwan ya. Jadi di sini terlihat mangrove-nya itu terus bertambah gitu. Padahal kalau misal kita melihat kondisi sebenarnya di lapangan, pertumbuhan mangrove yang kemudian secara kalau misal kita analisis secara eksponensi, secara regresi gitu ya, dan kemudian dia naik terus itu perlu kita curigai sebenarnya. Karena sebenarnya alam itu bekerja sesuai dengan aturannya dan sebenarnya itu lebih ke bersifat equilibrium atau kesetimbangan. Jadi nggak yang kemudian tumbuh terus, tapi ada momen tertentu bahwa mangrove itu eh, apa ya hilang atau terdegradasi di beberapa bagian. Tapi kasus di Brebes ini terus tumbuh. Nah, kenapa terus tumbuh juga dan apa efeknya? Jadi pertanyaannya kenapa terus tumbuh dan apa efeknya begitu ya. Nah, kenapa terus tumbuh? Karena medianya ada. Di Brebes ini medianya ada. Teman-teman melihat bahwa muaranya terus bertambah karena sedimentasi. Dan itu juga membuat si mangrove tumbuh dan mangrove itu menjadi penjerap sedimen juga. Jadi kayak timbal balik ya. Mangrove ada karena ada media sedimen dan sedimen semakin ada banyak karena terjerap oleh mangrove. Jadi oke, seperti itu tadi ya. Jadi mangrove di sini berfungsi untuk menjerap sekaligus menjerap sedimen, sekaligus memang dia bisa tumbuh karena ada sedimen. Nah, seperti itu. Oke, saya tunjukkan fakta di balik tumbuh pesatnya mangrove yang ada di Brebes itu ya. Jadi sekitar awal tahun 2022 sebenarnya, jadi ini agak sedikit lama, itu saya mengunjungi Brebes gitu ya. Saya mengunjungi Brebes karena kalau misal teman-teman itu mengikuti program pemerintah kaitannya dengan penanaman 1.000 mangrove atau program padat karya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, teman-teman akan melihat bahwa pemerintah kita sedang gencar dari awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2021, itu pemerintah kita sedang gencar untuk melakukan penanaman mangrove. Nah, salah satunya lokasinya itu ada di Brebes, teman-teman. Nah, ini adalah kondisi mangrove alami di Brebes, gitu ya. Terus kemudian salah satu yang ironis tadi ini. Jadi kenapa kemudian kalau teman-teman perhatikan di sisi barat dan sisi timur Sungai Pemali, alur utama Sungai Pemali, itu terlihat pertumbuhan mangrove mencabang gitu ya, menyabang. Nah, ternyata yang terjadi itu adalah seperti ini. Jadi ada penyudetan eh, Sungai Pemali, ada penyudetan muara Sungai Pemali, sehingga arah dari total suspended matter atau total suspended sedimen atau suspensi sedimen itu mengarah ke lokasi yang berbeda. Nah, ketika ini disudet, kemudian terjadi akumulasi sedimen di lokasi lain, maka tumbuhlah mangrove di situ. Gitu ya. Nah,
Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini itu adalah sebuah aktivitas atau sebuah tindakan yang bijak kaitannya dengan eh, pengembangan pertumbuhan mangrove? Tentu saja ini tidak, gitu ya. Dan teman-teman juga bisa mencari tahu mengapa proses ini atau tindakan ini menjadi sesuatu yang tidak bijak, gitu ya. Contohnya saja, eh, kondisi Sungai Pemali itu sebetulnya keruh, gitu ya. Suspensinya luar biasa banyak. Kemudian ketika keruhnya Sungai Pemali dengan suspensi itu disebar di semua eh, pantai di Brebes bagian utara, tentu akan ada ekosistem yang terganggu. Karena ketika kita melakukan tindakan yang disengajakan untuk merekayasa lingkungan, itu pasti ada ekosistem yang terganggu. Gitu ya. Ekosistem yang terganggu apa? Kalau misal kita kembali mengingat time lapse tadi, teman-teman bisa melihat sebaran sedimennya semakin jauh ke arah laut. Artinya apa? Tangkapan ikan nelayan lokal di wilayah Brebes itu akan semakin jauh, dan itu benar terjadi, gitu ya. Jadi ketika kemudian kami bertanya kepada masyarakat lokal, bagaimana selama ini hasil tangkapan ikannya, oh ternyata mereka itu semakin tahun semakin berkurang. Nah, ini cukup ironis ya. Dikatakan bahwasanya mangrove itu sebagai tempat untuk pemijahan ikan, untuk pemijahan kepiting, udang, dan sebagainya. Tapi nyatanya hasil panen atau hasil tangkap ikan laut masyarakat Brebes di bagian utara, utamanya di sekitar Pemali, itu semakin berkurang setiap tahunnya. Nah, ini teman-teman sebagai peneliti muda, gitu ya, sebagai peneliti muda tentunya memiliki kewajiban untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Kalau misalnya teman-teman main ke lokasi ini, teman-teman akan disambut dengan, mana ya fotonya ya? Oke lah, nantilah saya ceritakan. Teman-teman akan disambut dengan pondokan yang sangat-sangat bagus, gitu ya. Beberapa resort, terus kemudian gazebo-gazebo yang cukup bagus, kemudian jalur mangrove track yang cukup bagus karena memang ini dikelola. Dan kemudian ada beberapa kementerian yang turut mendukung eh, aktivitas aktivitas yang ada di lokasi ini. Salah satunya yang mengeruk ini atau yang melakukan penyudetan ini adalah Kementerian PUPR, Pak Basuki. Nah, apakah itu bijak? Ya, monggo kembali ke teman-teman semuanya. Terus kemudian juga di sini masuk teman-teman KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang tadi saya bilang bahwa dilakukan program padat karya di lokasi ini, yaitu penanaman mangrove. Tapi kemudian mangrove-nya pun juga gagal, gitu. Nah, ini yang kemudian saya bilang mangrove track-nya cukup bagus di sana. Nah, ini adalah lokasi bekas program padat karya atau penanaman mangrove oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Bekas artinya apa? Itu tidak jadi tumbuh, gitu ya. Nah, kembali lagi ke RPP yang tadi saya ceritakan di rencana peraturan pemerintah yang saya ceritakan tadi, eh, ada satu hal yang cukup menggelitik, gitu ya. Ada satu hal yang cukup menggelitik bagi saya pribadi. Di sana tidak tertuang adanya indikasi keberhasilan program. Jadi kalau misal program-program pemerintah itu kan semestinya memiliki indikator keberhasilan pelaksanaan, bener ya? Nah, untuk penanaman mangrove ini, itu ternyata tidak ada indikasi keberhasilannya. Jadi dikatakan berhasil itu kalau sudah terlaksana penanaman mangrove-nya. Konyol ya? Maksudnya, lah berarti bener dong selama ini dugaan kita bahwa pemerintah itu hanya melakukan program secara insidental. Tidak terstruktur, tidak tersistematis, dan tidak berkelanjutan.
Nyatanya benar, program padat karya pun sekarang sudah tidak diberlakukan lagi. Jadi tanggung jawab atau bentuk dari respon, bentuk dari tanggung jawab ketika sudah menanam mangrove di tahun 2020 itu seperti apa sekarang? Jadi teman-teman juga harus kritis ya, karena penanaman 1.000 mangrove yang sebenarnya nggak 1.000, lebih dari 1.000, dan itu nilainya juga puluhan juta, itu juga duit teman-teman. Gitu ya, teman-teman bayar pajak, teman-teman bayar UKT, UKT nanti dipotong pajak, universitas dikenai pajak, dibayarlah pajak itu ke negara untuk berbagai program pemerintah. Itu uang teman-teman. Jadi teman-teman silahkan kemudian mengusulkan, gini loh Pak, kalau mau membuat indikator keberhasilan penanaman mangrove itu maka harus ada step-stepnya yang harus dimonitor. Karena selama ini nggak ada teman-teman. Berhasilnya program penanaman mangrove itu adalah ketika program itu terlaksana. Udah. Setelah itu nggak ada catatan, nggak ada monitoring, nggak ada apa, nggak ada. Nah, apa yang teman-teman lihat di gambar itu merupakan bentuk dari sindiran sebetulnya secara halus oleh pemerintah Kabupaten Brebes melalui masyarakat yang tinggal di sekitar mangrove. Jadi di belakang sini itu adalah lokasi bekas penanaman mangrove oleh kementerian. Terus kemudian karena tidak ada perlakuan apapun yang penting tanam doang gitu ya, maka karena abrasi dari musim barat, tingginya gelombang di musim barat, akhirnya bibit-bibit mangrove itu tadi atau semayan-semayan mangrove itu tadi kolaps. Seperti tadi gambar-gambar yang sudah saya jelaskan ya. Nah, ini yang sudah dewasa tapi ini bukan dari program penanaman oleh pemerintah, tapi contohnya kolapsnya seperti ini. Karena di musim barat gelombangnya tinggi, akhirnya kolaps. Nah, teman-teman juga sebenarnya kalau misal penasaran gitu ya, mau mapping, teman-teman bisa tuh memetakan per plot mangrove-mangrove yang kolaps. Terus kemudian dihitung jumlahnya, dihitung valuasi ekonominya, dihitung kerugiannya. Udah jadi satu skripsi atau satu penelitian. Nah, bentuk sindirannya adalah ini dilakukan atau dibangun oleh masyarakat dengan dana sendiri. Nah, ini menggunakan peralon yang kemudian disusun secara segitiga gitu ya. Terus kemudian diikat oleh kayu atau disatukan oleh kayu. Nah, Pak, kenapa nggak pakai bambu? Ya, ternyata masyarakat itu selama ini sudah melakukan banyak hal gitu. Udah trial and error dan masyarakat bilang ini adalah metode yang paling paling pas. Ini adalah metode yang paling pas untuk memecah gelombang. Nah, eh, monggo teman-teman berinovasi gitu ya untuk bagaimana membuat pemecah gelombang yang bersahabat, membuat pemecah gelombang yang environmentally wise, karena sebetulnya Pak Catur dan tim eh, Korem Undip itu pernah membuat semacam prototipe yang sudah dilakukan di Jepara kalau nggak salah. Bagaimana kemudian Pak Catur dan teman-teman di Undip itu membuat semacam water breaker juga dari bambu. Dan kasus yang ada di Brebes ini itu pernah dilakukan dan dinilai oleh masyarakat kurang berhasil dan kurang optimum. Jadi yuk, Pak Catur sudah mengawali dan itu merupakan sesuatu yang sangat baik karena memang sebagai seorang akademisi kita harus terus produktif ya. Kita harus terus berproses. Jadi satu kurang optimal, maka kemudian harus dilanjutkan dengan sesuatu yang lain. Jangan stagnan di situ. Nah, gimana biar nggak stagnan? Nah, itu tugas teman-teman yang ada di UNES, gitu ya. Pak Catur sudah mengawalinya dengan sangat baik. Kalau misal teman-teman mau lihat prototipenya, itu ada di gedung PUI Undip atau Pusat Unggulan Iptek Undip, tepatnya di lantai 1 di ruang Korem. Korem itu apa ya panjangannya saya lupa. Nah, itu ada dioramanya dan bagus banget. Saya menyayangkan gitu karena UNES nggak punya, padahal Pak Catur punya hak karena Pak Catur juga sebagai inisiatornya. Gitu ya. Jadi silakan teman-teman tuangkan ide-ide gila teman-teman gitu ya, ide gila teman-teman. eh
biar apa yang kemudian kita dapatkan di perkuliahan itu bisa dirasakan masyarakat gitu. Saya tuh selama ini selalu wondering gitu ya. Saya selalu bertanya apa sih yang sudah saya berikan ke masyarakat gitu kan. Karena semestinya kita itu punya pengaruh yang cukup kuat untuk masyarakat. Keilmuan kita tuh punya pengaruh yang cukup kuat untuk masyarakat. Beda kalau misal kimia gitu ya, matematika gitu. Enggak, tapi kita tuh terapan kan, keilmuan kita tuh kan keilmuan terapan. Enggak terlalu dasar gitu loh. Jadi semestinya kalau terapan atau applied itu lebih applicable ke masyarakat. Nah, terus selama ini kalian sudah berbuat apa gitu? Ada juga banyak teman-teman hima di sini. Apa yang kemudian sudah kalian berikan ke masyarakat ini? Kan katanya kita Tridharma ya, Tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pengabdian, pengajaran. Nah, pengabdian ke masyarakat yang sudah kita lakukan itu apa? Oke, seperti itu. Ini gambarnya. Kemudian kalau mau saya lanjutkan, nah ini masih gambar yang sama. Nah, ini adalah beberapa tutupan mangrove yang terabrasi di sisi barat. Terus ini adalah tutupan mangrove rhizopora yang cukup memang dominan gitu ya, memang dominan tumbuh di Brebes. Nah, kaitannya dengan dominasi spesies mangrove yang ada di Brebes ini, usut punya usut gitu ya. Usut punya usut, ternyata KLHK itu menanam jenis mangrove yang berbeda. Atau dia adalah mangrove ex situ. Atau mangrove yang didatangkan dari luar wilayah. Nah, tentu saja ini juga menjadi catatan untuk kita semua, karena mangrove itu meskipun dia adalah tanaman paling kuat karena dia mampu berasosiasi dengan konsentrasi polutan limbah berat tinggi, tapi kemudian ketika dia itu dipindahkan dan ditanam di lokasi yang berbeda, maka dia akan stresnya tinggi. Jadi tingkat stres tanaman mangrove dengan tanaman yang lain itu berbeda, jauh lebih tinggi mangrove. Dan syarat tumbuh mangrove itu luar biasa berbeda. Syarat tumbuh mangrove itu luar biasa detil. Gitu ya. Syarat tumbuh mangrove itu luar biasa detil. Salah satunya yang kemudian menjadi syarat tumbuh mangrove yang harus diperhatikan itu substrat, teman-teman. Substrat itu atau tanah yang kemudian menjadi media tumbuhnya mangrove. Dan kemudian salinitas lingkungan atau salinitas lingkungan perairan itu juga menjadi syarat tumbuh mangrove. Terus kemudian juga perilaku hidrologis atau dalam hari ini adalah julat pasang surut atau tinggi gelombang itu juga mempengaruhi. Jadi kalau misal mangrove-nya itu didatangkan dari Cilacap, misal didatangkan dari Cilacap, terus ditanam di Brebes, ya itu bukan perkara mudah gitu. Meskipun spesiesnya Rhizopora sama gitu, tapi kemudian kalau dipindah ya nggak kemudian semudah itu. Nah, ngomongin juga tentang apa namanya? Tentang Cilacap gitu ya. Kalau kita ngomongin Cilacap dan kaitan dengan mangrove, lokasi mana tuh yang paling tepat untuk dijadikan contoh di Cilacap? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hmm. Ada yang tahu nggak? Sampayo, Pak. Mana? Mana di Rudi? Di hutan Payo Cilacap. Di mana itu tepatnya? Di Cilacap, Pak. Yang ada itu lahan rawa yang bersih mangrove sekitar. Ya. Nah, di sini nih. Nah, ada yang tahu ini di mana? Ini yang merah-merah ini mangrove ya. Ada yang tahu ini di Cilacap, tapi tepatnya di mana? Ada yang tahu nggak? Banget, Pak. Di mana?
Nusa Kambangan bukan, Pak? Nah, di sini depan ini Nusa Kambangan. Di mana sih? Pokoknya di depan sini ada Nusa Kambangan. Dan ini adalah Laguna Segara Anakan. Nah, Laguna Segara Anakan itu kan ada di belakang Nusa Kambangan ya. Nah, ini salah satu yang kemudian juga menjadi mangrove sanctuary Indonesia yang paling diagung-agungkan. Tapi kemudian di sana juga ironis, teman-teman, konfliknya luar biasa besar. Gitu ya. Jadi ada banyak sekali warga masyarakat di sini, ada di Kampung Laut namanya, itu sebetulnya sangat-sangat menderita dengan tumbuhnya mangrove di sini. Jadi kalau kita bilang bahwa mangrove adalah tanaman yang memiliki manfaat luar biasa banyak, bisa menghidupi masyarakat dan lain sebagainya. Tapi ternyata masyarakat di Kampung Laut Cilacap itu tersiksa dengan tumbuhnya mangrove yang ada di sini. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Bilal Suryadi. Oke, Hadir, Pak. gimana Bilal? Ya, Pak, gimana, Pak? Itu nggak nyimak ini. Ya, coba diulangi oleh Ainun Nadifah. Iya, Pak. Ya, coba pertanyaan saya untuk Bilal tadi diulangi. Ainun. Kayak efek mangrove yang merugikan masyarakat di Cilacap itu apa gitu? Iya, benar. Yuk, monggo. Bilal, dijawab Bilal. Sebentar, Pak. Oke, saya tunggu. Baik. Oke, Bilal dibantu sama Lina. Lina Herlina. Iya, baik Pak. Terima kasih. Biasanya itu dampaknya ke banjir, Pak. Jadi kan yang punya tambak ikan di situ akan menjadi menurun karena dampaknya banjir tersebut. Terima kasih, Oke, Pak. siap. Sama-sama. Ya, ada yang benar sih dari jawaban Lina. Tapi sebenarnya bukan banjir. Tapi kemudian bagaimana hasil perikanan budidaya dan perikanan tangkap di Laguna Segara Anakan Cilacap itu berkurang. Itu benar. Kenapa berkurang? Ya karena yang dulunya adalah tambak dan yang dulunya adalah air untuk perikanan tangkap itu habis untuk ini mangrove. Nah, terus kemudian suruh kerja apa ini para nelayan-nelayan yang memang dari orok dulu itu hidupnya sebagai nelayan gitu. Ini konflik loh. Dan lucunya lagi, kalau misal teman-teman main ke Cilacap tuh kan paling terkenal Pertamina ya. Pertamina itu kemudian kalau ngasih CSR itu ngasih bibit mangrove. Yang kemudian untuk ditanam di sini. Dan kemudian tegakan mangrove dewasa itu berdasarkan peraturan perhutanan atau peraturan yang kemudian dinaungi oleh perhutani, itu nggak boleh ditebang. Konflik lagi. Masyarakat kan pengen memanfaatkan mangrove untuk kebutuhan sehari-hari ya, untuk kayu bakar dan sebagainya, tapi ditebang tuh nggak boleh. Pernah ada ditebang kemudian jadi masalah yang luar biasa besar di Cilacap ini. Nah, saya sebut di sini, lokasi di sini dan di Brebes itu adalah contoh dari mangrove blooming. Kalian paham istilah mangrove blooming? Mungkin saya ke Destia. Destia tuh benar nggak nongol. Destina deh itu. Destia, iya, iya. Saya salah orang. Yang saya masuk Destina tadi. Yuk, Destia. Iya, Pak. Iya, kira-kira apa? Apa, Des?
Kita belum masuk ke perhitungan loh, ini perhitungan untuk kesehatan mangrove, karena ada perhitungannya. Kita belum masuk ke sana, dan yang kelas yang lain sudah. Tapi ya nggak apa-apa sih, kita nggak usah buru-buru. Yang penting tuh setiap hari kita punya sesuatu yang perlu kita diskusikan, sesuatu yang baru. Tapi kalau misal nih ya, misal, Pak, saya sudah paham kok Pak, masalah itu bisa di-skip nggak? Itu tolong ya. Kalau kalian bisa seperti itu, saya sangat menghargai. Yuk, Destia. Jawabannya apa, Destia? Bukan jawaban sih. Menurut Destia apa? Pak, saya izin menjawab, Pak, Oke, mengenai Bilal. mungkin negatif dari adanya hal tersebut, kepunahan jenis spesies, apa ya? Kepunahan jenis spesies terutama disebabkan oleh degradasi habitat, Pak. Adanya degradasi habitat itu, Pak. Oke. Siap. Ya, itu untuk tadi efek dari pertumbuhan mangrove yang luar biasa besar ya di Cilacap. Jadi ada jenis spesies tertentu gitu ya. Ada jenis spesies tertentu yang kemudian dia itu mungkin tumbuhnya di perairan yang sedikit lebih dalam, tapi kemudian karena menjadi dangkal gitu ya, karena menjadi dangkal, akhirnya dia nggak bisa lagi tinggal di situ, dan mungkin yang dulunya pernah ada di Segaranakan sekarang udah nggak ada lagi, mungkin ikan-ikan besar dan lain sebagainya. Sip, terima Iya, Pak. kasih Bilal. Iya, Selanjutnya Pak. Destia Amanda. Tadi pendapat Destia bagaimana? Baik Pak, tentang mangrove glowy ya Pak. Bukan glowing. Glowing mah kamu. Blooming. Iya Pak. Blooming. Pada mangrove ini Pak, menemukan fenomena blooming sumpil, salah satu jenis gastropoda Pak yang populasinya sangat melimpah. Oke, sip. Ya, jadi kalau kita ngomongin sumpil atau gastropoda atau dia merupakan hewan bentos ya sebenarnya ya. Nah, si hewan bentos ini mendominasi mendominasi lingkungan mangrove Segaranakan. Tapi kemudian efeknya apa? Atau selain gastropoda, istilah dari mangrove blooming itu sebenarnya apa sih? Boleh ya? Menjawab Ya, Destin, monggo Des. tentang pertumbuhan mangrove yang sangat pesat dan banyak. Oke, sesingkat itu dan setepat itu sebenarnya ya. Tapi benar, efeknya kemudian banyaknya gastropoda jenis tertentu dan itu monogastropoda atau kemudian bentos satu jenis yang disebutkan Destia tadi juga benar. Tapi kemudian sebelum ke dominasi atau kelimpahan monospesies yang disampaikan oleh Destia, yang sebenarnya yang harus disampaikan lebih awal itu apa yang dikatakan oleh Destina tadi. Jadi kalau misal kita ngomongin mangrove blooming yang memang sebetulnya secara teori itu belum ada. Jadi ini sebenarnya kesempatan teman-teman. Kalau misal teman-teman mau fokus ke situ, penasaran dan kemudian pengen mengerjakan sesuatu yang benar-benar baru dan belum pernah dikerjakan sebelumnya, itu ya mangrove blooming. Yang selama ini kita dengar kan alga blooming gitu ya. Alga blooming. Tentu teman-teman paham kelimpahan alga di permukaan laut yang nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Biar teman-teman tahu, paham bedanya di sini seperti apa. Nah, mangrove blooming ini kemudian membuat lingkungan mangrove menjadi mendominasi. Nah, ini yang juga belum dibahas dalam RPP Perlindungan Ekosistem Mangrove. Nah, bentuk keseimbangan, indikator keseimbangan ekosistem mangrove itu seperti apa tuh nggak dibahas sama sekali di RPP. Jadi saya bingung nih, KLHK ini gimana sih gitu kan? Katanya ekosistem mangrove karena yang kemudian disebut sebagai ekosistem mangrove itu kan berarti kan keseimbangan spesies. Jadi seperti yang disampaikan Destia tadi ya gastropodanya ya harus kelimpahannya heterogen. Ketika di suatu lingkungan mangrove kemudian kelimpahan gastropoda itu adalah homogen, itu perlu menjadi suatu catatan. Ini sedang kronis nih lingkungan mangrove-nya.
gitu ya. Nah, yang disebutkan Destia tadi bisa kita sebut sebagai bioindikator atau biomonitoring. Besok, pertemuan besok akan kita bahas. Gitu ya. Oke, sip. Sebenarnya kesempatannya luar biasa bagus ya kalau misal teman-teman mau mengkaji mangrove karena di Indonesia itu lagi hangat-hangat. Beberapa kali saya juga bekerja minim. Jadi memang belum ada ahli mangrove fisik kecuali Prof. Erni, ada namanya juga di Fakultas Kehutanan itu namanya Prof. Erni. Beliau memang fokusnya kepada ekosistem mangrove, tapi mangrove darat. Jadi maksudnya kalau misal ada mangrove yang lebih menjorok ke laut seperti Avicennia gitu, intinya beliau belum masuk ke sana. Tapi beliau ahli juga di bidang mangrove. Jadi kalau misal teman-teman mau fokus pada apa yang kemudian kita diskusikan tadi itu adalah kesempatan emas. Karena sampai saat ini juga peraturan teknis di bawah RPP tentang perlindungan ekosistem mangrove itu di Indonesia belum ada. Gitu ya. Oke, selanjutnya apa ya? Iya, sudahlah. Ini salah satu bibit buah sih sebenarnya, buah mangrove, Rhizopora, yang kemudian ini yang nyantol di pohon gitu ya. Ada nggak ya gambarnya ya? Yang masih nyantol gitu. Nah, ini saya bersama tim peneliti, ya sudahlah ya. Nah, tadi ketika si yang bonggolnya hilang, itu bentuknya seperti ini. Jadi bonggolnya kan yang nyantol di pohon. Nah, ketika si bonggolnya itu sudah mulai menua, maka yang panjang ini atau bibitnya ini itu kemudian jatuh ke tanah, terus kemudian muncullah daun-daun seperti ini. Dan saya ngambil gitu ya, saya ngambil waktu itu dari Brebes, saya bawa ke rumah ternyata tumbuh. Jadi saat ini saya punya mangrove di rumah saya, padahal rumah saya ada di Merapi gitu ya, ada di Gunung Merapi. Jadi maksudnya itu jauh dari lingkungan pesisir, tapi dia tumbuh. Karena sebenarnya Rhizopora ini juga bisa kita sebut sebagai pseudo mangrove ya. Jadi mangrove yang bisa tumbuh tanpa dekat dengan lingkungan perairan pesisir. Maksudnya lingkungan air laut. Tapi kalau kemudian yang harus ada di lingkungan laut itu ya Avicennia atau Avicennia, terus Sansevieria sih, Bruguera, gitu ya. Oke, seperti itu. Sip, ada pertanyaan sejauh ini teman-teman? Baik Pak, saya izin bertanya Pak. Oke, Ridwan Hasan, monggo Ridwan. Kalau begitu Pak ya, baiknya peran manusia untuk menjaga ekosistem mangrove itu gimana Pak? Kan kalau misalkan menanamnya aja perlu kajian yang lebih dalam gitu, itu bagaimana Pak? Ataukah kita perlu andil atau membiarkan mangrove-nya tumbuh sendiri mungkin Pak, atau nggak merusaknya sama sekali? Iya, saya pikir itu pertanyaan bagus ya. Terus harus bagaimana dong? Karena ketika tumbuh yang kemudian pesat ternyata salah gitu. Terus kita tuh harus gimana? Iya, kurang lebih seperti itu Pak. Ya, makasih Ridwan. Jadi memang kita harus punya patokan yang disepakati bersama. Seperti yang kemudian kita diskusikan di awal tadi, atau yang saya bilang di awal tadi, bahwa indikator keseimbangan ekosistem mangrove itu belum ada. Jadi kalau misal dalam suatu ekosistem mangrove, terus kemudian mangrove-nya itu harus sekian persen, terus kemudian lingkungan perairannya itu harus sekian persen, terus biota bentosnya itu harus sekian persen, terus kemudian biota pelagisnya itu harus sekian persen, itu belum pernah dibahas. Sama sekali. Bahkan di RPP pun tidak tertuang. Di peraturan teknisnya apalagi kan, belum ada. Jadi kalau misal Ridwan besok itu punya pandangan gitu ya, oh Pak, jadi menurut saya indikator keseimbangan ekosistem mangrove itu kalau pertumbuhan mangrove-nya itu sekian persen dalam 10 tahun misal. Oke. Gitu ya. Ada ini, Ham. Kok Ham sih? Wan. Jadi di RPP itu disebutkan
bukan indikator keseimbangan, tapi indikator degradasi. Jadi kita boleh bergerak, kita boleh melakukan rekayasa, kita boleh melakukan pengembangan mangrove kalau ekosistem mangrove lindung, ekosistem lindung mangrove kan ada kalau di RPP itu ada ekosistem lindung dan ekosistem budidaya. Jadi kalau ekosistem lindung itu berkurang 25%, maka kita harus ambil langkah. Kita harus melakukan pengembangan. Kita harus melakukan rekayasa agar mangrove itu kembali berkembang. Dipahami ya, Wan ya? Iya Pak. Nah, tapi kalau yang budidaya, kalau yang mangrove budidaya atau bukan dari kawasan lindung, ketika degradasi yang dialami itu kurang dari lebih dari sama dengan 50%, jadi ada degradasi 50% dari total kawasan ekosistem mangrove budidaya, maka kita baru boleh bergerak. Itu patokannya. Jadi patokannya itu bukan indikator keseimbangan, tapi indikator degradasi. Jadi kalau berkurang aja gitu Pak ya. Iya, jadi kalau berkurang aja. Tapi kalau bertambah, ya udah kita bahagia gitu. Padahal bertambahnya di sini tuh dominannya malah merusak, teman-teman. Nah, level. Oke, mangrove di sini harus warning nih. Karena dia memiliki potensi merusak. Itu belum ada. Bahkan di dunia ini belum ada. Jangankan Indonesia, dunia loh nggak ada. Jadi ini sebenarnya kesempatan yang luar biasa bagus untuk teman-teman kalau mau concern ke masalah ini. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Nah, untuk kaitannya dengan mangrove juga teman-teman bisa download JPEG maupun SHP ataupun PDF itu di sini ya. Global Mangrove Watch. Sorry. Global Mangrove Watch. Dan ini skalanya cukup bagus karena saya mencari lokasi dengan luasan 4x2 km itu ada ternyata. Jadi cukup detail gitu. Nanti teman-teman silakan akses Global Mangrove Watch ini, kemudian teman-teman lihat, nah yang hijau-hijau ini itu merupakan mangrove ya teman-teman ya. Yang hijau-hijau ini, hijau apa Tosca ya ini. Cewek lebih paham nih kalau menentukan warna. Nah yang hijau-hijau kayak gini tuh mangrove-nya. Gitu. Saya pikir pertanyaannya Ridwan tadi kalau bisa ada yang mengamini, ada yang kemudian menindaklanjuti karena itu adalah pertanyaan yang sampai saat ini itu masih krusial. Oke. Besok minggu depan gitu ya atau besok Jumat atau Sabtu atau Minggu boleh kita ada tambahan karena semestinya kita ada satu kuliah yang kita terlewati ya. Karena kemarin saya benar-benar hektik untuk menyiapkan keberangkatan. Jadi seperti itu. Jadi boleh kalau misal kita mau diskusi ngalor ngidul lagi, nggak apa-apa, mau malam, mau pagi, setengah jam pun nggak masalah gitu. Yang penting itu kita ngobrol. Oke, ada pertanyaan lagi? Karena sudah jam 8 ya, maksudnya janji kita kan selama ini 1 jam aja cukup. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan itu belum maksimal, dirasa belum maksimal, dan dirasa banyak kurangnya. Yang jelas saya juga di sini butuh teman-teman gitu untuk menghidupkan pemikiran saya terkait pengelolaan wilayah pesisir. Kadang ide-ide mahasiswa yang kemudian memang konsumsi informasi itu jauh lebih banyak daripada kami mungkin. Jadi itu yang penting sebenarnya. Makanya komunikasinya harus 2 arah. Dan semoga ada pahlawan-pahlawan mangrove gitu yang memperbaiki peraturan mangrove di Indonesia dan dunia karena memang kondisinya masih carut-marut. Dan Semarang gitu ya, Semarang yang kemudian pertumbuhan mangrove-nya itu degradasi mangrove-nya itu malah lebih dari 50%. Kalau misalnya nyambungin pertanyaannya Ridwan tadi, jadi semestinya nih teman-teman tuan rumah Semarang, pesisir Semarang itu ya seharusnya melakukan sesuatu. Entah nanti melalui HIMA atau melalui BSO lain atau melalui apapun lah. Atau melalui BEM. Ada di sini anak BEM, ada di sini anak HIMA. Jadi ya semestinya kalian lebih kritis terhadap lingkungan. Karena kalian adalah orang yang mengelola lingkungan. Oke, seperti itu aja.
Jangan lupa divalidasi. Nanti Suwandi tolong kirimkan saya siapa saja yang tidak berangkat hari ini. Gitu ya. Sukses buat teman-teman. Dan pesan saya, cobalah kalian daftar magang di Geneva tadi, di PBB. Kita ketemu di sana. Kalau kalian benar-benar bisa magang di sana. Dan kalian kan juga semesternya pas. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.